sedikit bincang-bincang kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau tanya bagaimana pelaksanaan IKM yang sudah Bapak laksanakan selama 1 tahun yang lewat. Silakan Pak Kurniawan. SDN Bukit sudah melaksanakan IKM karena sekolah penggerak angkatan 1 tahun 2021. Jadi ada progres atau kemajuan sedikit di sekolah, khususnya dalam IKM. Yang pertama dari lingkungan sekolah yang dulunya masih belum tandus dan lain sebagainya. Sekarang kami sudah mulai menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, asri, dan suasana sekolah yang indah. Itu untuk keadaan lingkungan sekolah. Dia dikatakan aman karena pertama untuk SDN 7 dia letaknya tidak dekat jalan raya, sehingga untuk kondisi itu aman. Setelah itu sekolah sudah menyediakan pos sekolah atau satpamnya, sehingga anak-anak saat jam belajar tidak bisa keluar, dan ada juga pagarnya, sehingga bisa dikatakan SDN 7 sudah termasuk lingkungan aman karena tidak dekat dengan jalan raya. Untuk kebersihannya kami sudah ada program bersihnya, jadi siswa setiap hari Jumat itu memungut sampah bisa didamping oleh gurunya sehingga sekolah itu bersih. Setelah itu untuk rindang itu sudah ada juga program sekolah juga, jadi menanam pohon atau bunga-bunga di depan kelas masing-masing. Itu untuk keadaan lingkungan sekolah. Jadi ada kemajuan dari yang sebelum kami sekolah penggerak, kita sudah melaksanakan IKM implementasi kurikulum merdeka, sudah ada kemajuan atau progres berbeda dari sebelum dari sekolah penggerak. Selanjutnya untuk sumber daya manusianya hampir semua atau dikatakan 95% itu guru sudah menguasai atau bisa mengoperasikan laptop, terutama yang dasar saja dulu, misalnya Word, Excel-nya sudah ada beberapa orang guru yang benar-benar menguasai. Itu khusus di penggunaan atau pengoperasian laptop. Jadi guru bisa dengan adanya guru bisa menggunakan laptop atau mengoperasikan laptop tersebut secara langsung atau secara tidak langsung dia bisa belajar menggunakan laptop, karena di SDN Bukit 7 itu ada layanan internetnya, sekolah sudah memasang wifi sekolah, jadi guru bisa mencari bahan atau sumber belajar dari internet, tidak fokus saja hanya dari buku. Itu untuk sumber daya manusia SDN di SDN Bukit 7. Jadi untuk itu kami anjurkan dengan guru-guru supaya lebih banyak belajar, tidak hanya fokus pada materi yang ada di buku. Itu untuk gurunya. Setelah itu kami juga ada kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru, misalnya ada pelatihan atau sama-sama berbagi dengan guru yang lain kalau ada hal atau yang belum dikuasai, khususnya pengoperasian laptop dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sudah dilaksanakan melalui apa kemarin itu IHT ya Pak ya? Itu sudah dilaksanakan dengan IHT atau Tenos Training. Jadi kami mengundang narasumber, kalau dia boleh dia dari luar ataupun memang dari sekolah yang benar-benar menguasai IT itu. Untuk sarana prasarana pembelajaran, sekolah juga memprogramkan dalam Arkas dan kerja sekolah itu penyediaan PC dan LCD proyektor, sehingga itu juga sangat menunjang untuk proses pembelajaran. Kalau dia guru ada di kelas, dia bisa menggunakan LCD proyektor ya. Nah, itu untuk
sarana prasarana di sekolah, dan yang lainnya sedikit demi sedikit kami berusaha supaya sarana prasarana sekolah itu ya bisa terpenuhi semua atau memenuhi. Hampir semua guru sudah ada satu PC di masing-masing guru ke setiap mejanya. Selanjutnya ke proyek, karena sebelum sekolah penggerak itu tidak ada yang namanya proyek. Setelah itu kami masuk ke sekolah penggerak, ada proyek yang diharuskan berprioritas. Setelah kami rapat dengan Dewan Guru atau guru di SDN Negeri 7, akhirnya kami sepakat yang perlu diangkat untuk SDN Negeri 7 yaitu program semut atau kepanjangan dari 10 menit untuk tanaman. Jadi yang difokuskan yaitu untuk siswa gotong royong dan mandiri. Jadi dikatakan gotong royong karena di program semut ini ada penanaman jenis-jenis tanaman. Jadi semua siswa kalau dia misalnya membuat bedengan, mencangkul dan lain sebagainya itu memerlukan gotong royong. Setelah itu sama-sama memeliharanya, dia juga perlu gotong royong. Setelah itu untuk mandiri, dia bisa memahami bagaimana proses pertumbuhan tanaman tadi, atau dia diberikan tugas oleh guru misalnya membawa bibit tanaman jenis ini, jadi dia berpikir sendiri, oh inilah tanaman yang kami bawa, itu dikatakan mandiri. Selanjutnya ke progres project sampai sekarang sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya banyak guru yang belum mengerti apa itu project. Nah, sekarang setelah 2 tahun berjalan dan juga ada coaching dan pendampingan, beberapa orang guru sudah paham apa itu project, apa yang mereka lakukan dalam project. Jadi ada kemajuan daripada tahun sebelumnya. Setelah itu untuk ke sekolah, gurunya khususnya untuk lebih memahami proyek tadi, termasuk modul ajar dan lain sebagainya, itu kami mengimbau kepada guru supaya lebih aktif membuka PMM atau platform Merdeka Mengajar tadi. Jadi dengan di situ karena semua bahan dan lain sebagainya ada contoh-contoh juga, guru dapat belajar dari PMM tadi. Setelah itu ada yang dikatakan guru masuk ke pelatihan mandiri. Gunanya tadi pelatihan mandiri supaya guru lebih paham lagi mengenai IKM tadi, implementasi kurikulum Merdeka. Baik, setelah tadi kita mendengarkan progres yang sudah dilaksanakan di SDN Beriwit 7 yang sudah Bapak laksanakan, bagaimana kemajuannya. Kemajuan itu artinya kita lihat kekuatannya dari lingkungan, kemudian SDM-nya, ataupun sarana prasarana yang nanti menunjang dari pelaksanaan IKM. Nah, kira-kira topik kita hari ini tentang apa, Pak, yang menurut Bapak yang perlu kita gali, yang perlu kita tingkatkan. Nah, itu nanti berimbas kepada Bapak selaku kepala sekolah ataupun dewan guru yang ada di sini. Jadi yang perlu kita bahas mungkin ada beberapa progresi ini, yaitu pembuatan perangkat pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru atau pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang perlu kita lihat. Oke, kita tadi sudah dapat topiknya, yaitu pembuatan perangkat ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau berdiferensiasi dengan asesmennya ya. Kemudian menurut Bapak, kenapa topik itu yang perlu kita bicarakan?
karena situasi saat ini di sekolah kami itu banyak guru yang kurang memahami tentang pembuatan perangkat pembelajaran itu. Jadi sangat perlu itu yang kita bicarakan juga. Bagaimana situasi saat ini sehubungan dengan topik tersebut menurut Bapak? Situasinya, Iya. untuk situasinya sekarang itu guru masih belum atau kurang memahami bagaimana pembuatan asesmen yang sesuai dengan modul ajar dan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tadi kan sudah kita angkat dari cerita Bapak dari proyek atau pembelajaran berefisiensi yang kita angkat dimensi gotong royong dan mandiri. Berarti perangkat ajarnya juga kita ambil dari elemen itu ya Pak ya. Oke. Apa respon Bapak dengan hal tersebut? Responnya Bapak? Saya akan menanggapi, setelah itu menindaklanjuti topik permasalahan tersebut bagaimana mencari solusi supaya pembelajaran tadi atau guru itu bisa menguasai pembuatan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian apa yang sudah dilakukan Bapak sejauh ini tentang pelaksanaan pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru yang melaksanakan IKM? Yang pertama, kami mengimbau dan mendorong guru supaya belajar meningkatkan kompetensinya, misalnya dia membuka PMM, ada juga melaksanakan IAP untuk meningkatkan kompetensi guru tadi. Berarti Bapak sudah melaksanakan supervisi di kelas ya Pak ya, jadi mengetahui bagaimana kemajuan guru dalam pembelajarannya, terutama yang berkenaan dengan IKM. Ya, menurut Bapak itu bagaimana hasilnya setelah Bapak melaksanakan anggaplah memantau ya pembelajaran di kelas yang sudah melaksanakan di IKM? Ya, untuk hasilnya siswa kurang maksimal belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu hasil yang kami pantau setelah melakukan supervisi. Hasil yang kami dapatkan setelah melakukan supervisi ke kelas. Apa yang menjadi faktor penyebab hal tersebut muncul menurut Bapak? Yang pertama, karena pembelajaran guru belum melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpusat kepada murid siswa, sehingga untuk hasil pembelajaran tidak maksimal. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang menjadi tantangan ke depannya? Tantangan ke depannya dalam kita dalam masalah pembelajaran ini tadi. Tantangan ke depannya seperti apa? Tantangannya karena guru belum melaksanakan asesmen non diagnostik dan diagnostik, atau sebelum dia melaksanakan pembelajaran belum melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan asesmen awal sebelum pembelajaran. Karena dengan ada asesmen awal, semua siswa, guru bisa membeda-bedakan, memilah-milahkan siswa mana dia yang sudah mampu, sedang, dan tingkatannya yang sangat mampu. Jadi sebelum pembelajaran seharusnya guru itu melaksanakan yang namanya asesmen awal itu. Asesmen diagnostik. Iya. Oke. Idealnya ke depan apa yang Bapak harapkan atau yang ingin Bapak harapkan ke depannya? Yang ingin kami harapkan itu guru bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, sehingga tujuan atau pembelajaran itu tercapai. Artinya nanti juga hasilnya akan dirasakan oleh siswa tersebut. Sejauh ini apa yang Bapak sadari? Untuk pelaksanaannya
untuk tujuan 2007 kami belum melaksanakan atau belum maksimal melaksanakan IKM karena kemarin keterbatasan sebelumnya keterbatasan gurunya atau kurang maksimalnya guru membuka PNM itu Bu. Artinya di sini kita perlu memberi motivasi ya kepada guru untuk sering-sering membuka pintu. Ide apa yang terpikir untuk mencapai hal-hal yang sudah Bapak katakan tadi, sehingga nanti terwujudnya pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa? Yang pertama kami memberikan motivasi itu karena itu yang perlu dulu supaya guru bisa meningkatkan kompetensinya. Kalau dia ada motivasi, mereka bisa mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya. Setelah itu yang kedua, memanfaatkan PNM. Dengan belajar di PNM, guru bisa mengenal atau memahami lebih jauh tentang IKM atau bahan-bahan ajar, modul ajar dan sebagainya, itu semua bisa dilihat guru di PNM. Jadi dengan cara tersebut guru bisa meningkatkan atau memaksimalkan pembelajaran yang terpusat pada murid. Jadi seperti itu Bu, yang rencana aksi yang akan kami laksanakan di SDN 2007. Apa yang Bapak lakukan berbeda ke depannya sehingga harapan itu terwujud? Jadi misalnya ini di awalnya kan kita masih kurang memahami, supaya ini terwujud itu bagaimana harapan yang Bapak akan lakukan, tindakan ya? Supaya terwujud tadi, yang pertama yang guru harus PNM-nya itu lebih aktifkan lagi atau dia lebih sering membuka PNM. Setelah itu guru kalau di PNM itu melaksanakan pelatihan mandiri sampai dengan aksi kerja nyata. Kebetulan untuk sekarang gurunya sudah mulai, tapi untuk ke aksi kerja nyatanya itu karena ada video dan sistem pembelajaran sebagai yang di upload sehingga belum sampai di situ saja Bu untuk aksi nyatanya. Tapi untuk kegiatan yang lainnya, topik-topik itu sudah dikerjakan. Berarti mulai besok langkah sederhana apa yang ingin Bapak lakukan? Artinya kita sudah punya ada komitmen ya Pak ya di sini. Jadi langkah yang Bapak harus lakukan supaya terwujudnya dari ada aksi yang akan Bapak lakukan. Hal yang kami laksanakan besok yaitu mengimbau semua guru untuk berperan aktif atau peduli dan kegiatan yang terencana, sehingga guru itu lebih mengaktifkan guru lagi dalam membuka PNM dan melaksanakan pelatihan mandiri agar memahami implementasi kurikulum merdeka. Oke, di sini kita fokus ke PNM. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan itu? Untuk pelaksanaannya kami mulai dari awal bulan Maret tahun 2023 nanti. Artinya sudah komitmennya di awal Maret melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk tercapainya tujuan yang kita harapkan bersama? Yang paling pertama itu dibantu oleh guru yang mengikuti diklat untuk pembelajaran dan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Itu untuk membantu komitmen tadi supaya terlaksana sesuai dengan harapan komite itu. Faktor apa lagi yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan itu tercapai? Yang paling pertama itu kesadaran dari diri guru sendiri. Kalau dia ada kesadaran dari guru, semuanya pembelajaran itu berhasil. Betul. Nah, saya juga menyetujui bahwa itu perlu ada kesadaran dari masing-masing guru ya untuk berubah, bergerak. Oke, Dan ya. motivasi
kepada guru tersebut supaya dia bisa melakukan perubahan sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi motivasi itu bisa diberikan Bapak sebagai pimpinan ataupun kepada rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian apa yang Bapak dapat simpulkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Itu dapat meningkatkan pemahaman tentang IKM dan perlunya pengembangan diri baik dari kepala sekolah, guru, sehingga semuanya itu atau guru dan kepala sekolah lebih banyak belajar lagi atau lebih banyak lagi membuka PNM. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikannya sehingga kita bisa melaksanakan coaching kita pada hari ini. Harapan saya semoga kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan sama-sama. Jika nanti ada kesulitan, Bapak bisa koordinasi dengan saya sebagai pengawas pembina di SD Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga.